Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahanan, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat akan mengangkat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular berdoa langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Ku. Puji Tuhan, shalom. Kurang keras suaranya, shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dan happy Sunday, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu semua. Ini musim liburan, tapi kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih, salam kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita boleh ada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku
Besem ela harahamim, tehila le Elohenu rabuna olamin. Harahamim melek yom hadin. Eleka Adonai ekara wel Adonai et hanan. Neheni beora misor. Aleket bederehu wele yareh ito. Lahalak beetsa risa wela saga. Dengan nama Allah yang maha pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu, kepadamu. Pada waktu pagi kami mengatur persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaranku
Kau yang kami tinggikan di tempat ini, dan kami percaya Tuhan Kau bertata di atas segala pujian kami. Waktu kami memuji-Mu ada kekuatan yang baru. Waktu kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, ada damai. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku
tinggikan nama-Mu di tempat ini, dan kami lebih lagi mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Berapa banyak kita mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Dalam setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Terima kasih buat kekuatan yang baru. Mari saudara katakan, saudara katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sampai selama-lamanya Kau sumber kekuatan kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, biar segala pujian kita bagi Tuhan. Amin. Saya ingin menyapa, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangan Saudara. Ada? Nah, ini stok lama. Sama. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Saudara. Shalom, selamat datang di BIL. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GBIL. Kami mengimbau untuk jemaat baru tidak langsung meninggalkan tempat ibadah agar para pekerja kami dapat berkenalan dengan Anda. Pelayanan gereja bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling baptisan, pilihan anak, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor
Ibadah raya kedua dimulai pukul 10 pagi. Ibadah bertempat di Grand Cimanggis Mall, lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, mari bawa putra-putri Bapak Ibu untuk lebih mengenal Tuhan di ibadah Eom Kids dan Bisi. Ibadah dimulai pukul 8 pagi di ruangan Eom Kids dan Bisi. Halo sobat-sobat Yud, yuk merapat ke ibadah Yud. Ibadah akan diadakan setiap minggu ketiga di jam 1 siang, bertempat di Grand Cimanggis Mall, lantai 4. Mari bertumbuh dalam iman dan menikmati kebersamaan dalam Tuhan. Datang ya, ajak temanmu juga. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Mari kita memulai hari dengan mencari Tuhan bersama dalam doa fajar yang diadakan setiap hari jam 4:30 pagi melalui online Google Meet. Link Google Meet akan dibagikan setiap hari melalui WhatsApp Group. Mari hadiri ibadah pujian, penyembahan, dan pemulihan yang diadakan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 pukul 7 malam di Taman Doa Rumah Pengorbanan dengan pembicara Bapak Pendeta Abraham Sukidi. Mari datang bersama keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasih untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan serta menerima firman-Nya yang menguatkan dan memulihkan. Jemaat Eom, mari bergabung dalam Community of Love atau KUL. Berikut adalah nama-nama KUL, lokasi, dan gembala KUL. Bapak Ibu dapat bergabung dengan KUL yang terdekat dan tempat tinggal Bapak Ibu. Untuk informasi lengkapnya dapat menghubungi nomor berikut. I feel your presence, Lord. Every ray of sun that rises reflects your immense love. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasih Yesus. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat kerjaan Tuhan di gereja kita. Bapak Ibu atau saudara bisa memberikannya melalui QRIS. Ada barcode yang bisa kita tag. Ya. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas apa yang Engkau perbuat untuk kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya, Bapak. Sampai saat ini kami bisa beraktivitas dengan baik, Tuhan. Itu karena bukan kuasa kami, tapi karena penyertaan Tuhan yang sempurna buat kami semua. Terima kasih, Bapak. Kalau tadi kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, Tuhan, kiranya ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Karena menyenangkan hati Tuhan itu adalah kerinduan kami. Terima kasih, Bapak. Sekarang kami akan memberi untuk gereja kami ini, Tuhan. Biarlah apa yang kami beri, Tuhan, itu bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, sebelum kami meminta dan sebelum kami memberi, Tuhan telah memberikan yang terbaik buat gereja kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas gereja kami. Segala biaya operation apapun, Tuhan, sudah Tuhan sediakan buat gereja kami. Dengan iman, Tuhan, kami yakin dan percaya, Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Kau berikan, Tuhan, itu yang terbaik buat kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih sebelum kami memberi, Tuhan. Ampunilah dosa dan segala pelanggaran kami, Tuhan, yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja, baik perkataan, perbuatan maupun pikiran kami, Tuhan.
sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati, selamat menabur. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. They've known you as a father. They've known you as a friend. And I have lived at the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Anda siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. I love your love, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the good.
sayang-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu tepat waktu. Jawaban yang Engkau buat bagi kami adalah jawaban yang luar biasa. Amin. Kalau kami berdiri sampai hari ini, kami boleh berdiri di atas kaki kami. Kami boleh melompat seperti kaki rusa melompat. Kami boleh melangkah seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami melangkah. Semua karena Tuhan. Izinkan kami Bapa duduk diam di hadirat-Mu. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Saatnya benih itu tertabur. Saatnya benih itu bertumbuh dan berbuah lebat. Kekristenan kami tidak mengalami stagnasi, tapi kami mengalami pertumbuhan. Amin. Kami mengalami grow di dalam Tuhan. Amin. Berbicara atas kami ya Bapa, kami siap diberkati, kami siap Amin. dipulihkan, bahkan kami siap ditegur oleh firman-Mu. Amin. Oleh firman-Mu kami yang lemah Engkau kuatkan. Oleh firman-Mu kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Oleh firman-Mu kami yang terikat Tuhan lepaskan. Mari Bapa, izinkan kami duduk diam, kami mendengarkan arahan-arahan-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara menggenapi setiap janji-janji firman-Nya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata Amin. tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya cerita sedikit. Saya kemarin ikut Kulrut, ada di Wilada 3. Terus saya menemani istri saya belajar di satu tempat. Karena istri saya hari ini dia banyak tempat dia kunjungi. Nah pulangnya saudaraku saya dapat WA. WA itu bilang begini, "Salam Pak Abraham, ibu ini meninggal." Saya kaget sekali saudara, itu saya kaget. Jadi saya tadi malam dengan Rusman ke rumah duka. Jadi yang meninggal ini adalah orang yang sangat punya andil banyak dalam pelayanan saya. Ketika saya sulit, ketika saya dalam pergumulan, ketika saya masih merintis pelayanan, ibu ini banyak sekali berdoa buat kami, berdoa ikut kami kemana-mana, berdoa. Dan tadi malam dipanggil Tuhan. Kalau Bapak Ibu kenal Ibu Yeni Putoru, beliau adalah pendoa saya ketika saya masih melayani angkat kursi, melayani diaken. Beliau berdoa buat keluarga kami. Tetapi sekali lagi pengkhotbah katakan bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini pasti ada masanya. Saudara jangan merasa masih muda, jangan merasa masih kuat, terus kita lengah. Tidak bisa. Tadi malam di depan peti jenazah, karena keluarga ini dekat sekali dengan saya, sangat dekat. Bahkan saya pergi ke Papua, KKR di Freeport, itu juga jasa dari keluarga ini. Saya bisa KKR di Freeport 2 kali juga, karena salah satu putranya adalah manajer daripada Freeport. Ini anak-anak saya, cucu saya semua datang, puji Tuhan. Hai Opa, yes. Ini cucu saya dari Amerika datang saudara. Oke. Saudaraku, ketika di depan peti jenazah, keluarganya bilang begini, ini peti yang siapkan almarhum. Artinya tipenya modelnya almarhum. Terus hiasan-hiasan di dalamnya, bunga-bunga saudaraku, kemarin baru dipasang. Dia juga ada mention bahwa ini adalah yang membuat adalah almarhum. Nah, Pak Abraham lihat sekarang baju yang dia pakai. Baju ini disiapkan 3 bulan sebelumnya. Disiapkan dan dipakai. Ada pesan buat keluarganya, nggak usah diperingati 3 hari, seminggu apa, nggak penting, Alkitab nggak pernah catat. Kalau saya mati berarti saya pulang ke rumah Bapa. Kalau saya mati berarti saya telah mengakhiri pertandingan saya. Pertanyaannya gini Bapak Ibu,
Mampukah setiap orang Kristen berani berbicara demikian? Mampukah kita berani menyiapkan diri untuk dipanggil Tuhan? Betul. Sementara itu pasti. Sementara itu pasti. Hanya masalah waktu kok. Saya berjumpa dengan kawan-kawan yang dulu bersama dengan semua lah. Sekarang saya di Mekarsari kan hampir 10 tahun saya melayani di sana. Saya berjumpa dengan kawan-kawan. Saya lihat kawan-kawan rambutnya udah pada putih semuanya, segala macam. Saya cuma bilang begini, saya nggak tahu siapa di antara kita nanti yang duluan dijemput Tuhan. Coba, kalau kita sudah melihat yang sedemikian rupa, alasan apa kita hidup nggak sungguh-sungguh? Anda bisa imagine nggak, bisa bayangkan nggak kalau ada orang di peti mati sementara hidup dalam kebencian? Anda bisa bayangkan nggak orang yang dalam peti mati orang yang bisa mengampuni? Anda bisa bayangkan nggak orang dipanggil itu dalam bentuk ada dendam? Tadi malam itu jenazah, ya itu jenazah udah kayak seperti orang yang mengatakan selamat tinggal, aku jalan duluan. Saya disuruh khotbah, saya bilang enggak, karena dia bukan jemaat ya, kan gak enak ada pendetanya. Mungkin nanti sore saya akan kesana lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang begini, indahnya hidup ini kalau mengakhiri pertandingan dengan takut akan Tuhan. Amin. Betul Bapak Ibu, ini saya ingatkan, ini pasti menimpa kita kok. Ini pasti. Saudara nggak bisa tolak, nggak bisa tengking, itu akan terjadi. Baik buruknya saudara di hadapan Tuhan tergantung sikapmu hari ini. Nah, saya akan khotbah. Padahal ini khotbah saya siapkan seminggu yang lalu. Tadi malam lihat demikian, terus tadi malam habis dari kunjungan orang meninggal, saya ke tempatnya Cici, kunjungan ke Pak Akong. Karena Pak Akong terjatuh dan perlu pemulihan. Sampai beliau sempat tak bisa jalan. Ya, sudahlah. Hidup ini kan saling menguatkan. Weh. Amin. Haleluya. Nah, ada ingatnya enggak? Hidup ini saling menguatkan. Hidup ini saling mengasihi. Satu musuh saja itu sudah terlalu banyak. 1000 kawan terlalu sedikit. Tadi malam saya ke Pak Akong, saya berdoa segala macam. Karena apa ya? Orang tua itu nggak usah bilang sakit, penyakit pasti datang kok. Siapa yang tidak mau tua? Semua pasti tua kan? Ini yang perempuan, lihat saya sebentar. Mau Anda rawat kayak gimana pun juga, mau pakai MS Glow, RH, apalagi ditarik-tarik begini pakai kawat. Kalau tua-tua aja kok. Amin. Amin. Tua itu pasti, tapi pertobatan itu pilihan. Betul tidak? Kalau orang tua tapi nggak bertobat, ya nggak apa-apa, nikmati tuamu tapi penuh dengan penyesalan. Tapi kalau kau tua semakin mencari Tuhan, percayalah Tuhan berkenan atas hidupmu. Tepuk tangan dulu. Ayo, PowerPoint-nya tolong, Hani. Nah, nggak enak ini judulnya nih. Dipertanggung jawab. Apa yang akan Anda pertanggungjawabkan? Nanti ibadah kedua anak mantu saya, kan dia ada dari Amerika, datang ke sini, dia gembala sidang, ya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Ya, dipertanggungjawabkan. Coba lihat 2 Korintus 5:10 berkata demikian. Sebab kita semua harus apa? Menghadap tahta Kristus. Siapa? Loh, jawab dong, siapa? Bilang kanan kirimu, termasuk aku. Oh ya,
Nanti akan saya terangkan apa yang harus Anda pertanggungjawabkan. Apa yang Anda harus pertanggungjawabkan di depan tahta Tuhan. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Kalau Anda baik, Anda berkenan di hadapan Tuhan, tentu reward yang datang daripada Tuhan. Tapi kalau sebaliknya Anda lakukan, ceritanya berbeda. Saya lanjutkan. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam apa? Dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Tuhan gak pernah delete perbuatanmu. Tuhan gak pernah delete perkataanmu. Karena nanti di poin berikutnya, saudaraku, perkataan sia-sia akan dimintakan pertanggungjawaban. Ayo bilang amin. Kalau panggil orang kebun binatang, hati-hati, siap-siap untuk mempertanggungjawabkan. Suaranya lembut semua sekarang. Haleluya, mulai tolah-tolah ini. Klik berikutnya. Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ibrani 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Tuhan, di mata Dia. Yang kepadanya kita harus apa? Harus apa? Memberikan apa? Pertanggungjawaban. Saudara ibadah hari ini duduk diam sungguh-sungguh. Tuhan tahu tidak? Jawab dong, Tuhan tahu tidak? Tapi sebaliknya ketika Anda ibadah, Anda tidak sungguh-sungguh, Tuhan tahu tidak? Nah, kalau Tuhan Maha tahu, alasan apa kita nggak sungguh-sungguh? Woi, amin. Haleluya. Betul. Anda doa sungguh-sungguh, Tuhan tahu kok. Mazmur 139, bagus pujiannya ya Mika ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan. Amin. Maaf, ini kasar bahasa saya. Anda malas saja, Tuhan tahu kok. Tetapi Anda punya niat baik, Tuhan juga tahu. Sakyus pemungut cukai, Sakyus yang jahat, Sakyus yang kaya raya juga, demi melihat Yesus dia berlari kencang karena tubuhnya pendek. Dia ada di pohon ara. Semua orang bilang begini, kalau Yesus Tuhan dia tahu pemungut cukai. Tapi Tuhan berkata, Sakyus turun hari ini pun aku akan tidur di rumah. Sakyus jawab apa? Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku peras, aku kembalikan 4 kali. Sudah dilakukan belum? Belum. Niat baik. Bilang kanan kirimu, niat baikmu diperhitungkan Tuhan. Amin. Saudara punya niat mencelakai orang, Tuhan udah perhitungkan. Kita mau melakukan sesuatu, membuat orang celaka, Tuhan sudah perhitungkan. Tapi sebaliknya, Anda mau berbuat baik, belum Anda lakukan, Tuhan sudah perhitungkan. Kalau segala sesuatunya telanjang dan terbuka di mata Dia, alasan apa sekali lagi kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Yang setuju katakan amin. Saudara baik-baik? Are you okay? Amin. Ya. Lanjut. Siapa ibu-ibu yang suka begini? Kalau melihat suaminya datang, aku sambal kau nanti. Setiap perkataan juga akan apa? Dipertanggungjawabkan. Bukan hanya tindakan, tetapi apa? Juga ucapan, perkataan-perkataan verbal.
perkataan-perkataan yang menyakiti. Hukum positif Indonesia, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, menurut KUHP, Anda menzolimi orang lain dengan perkataan verbalmu saja bisa dituntut secara hukum. Ini hukum positif, apalagi hukum Tuhan. Bukankah mulut ini diciptakan untuk apa? Mulutku penuh dengan, nggak semua orang nyanyi ini, kadang-kadang maki-maki soalnya. Halo, saya lanjutkan. Matius 12:36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada apa? Hari penghakiman. Pak Bu, ini firman. Saya tidak punya tendensi untuk menyinggung, untuk mengingatkan atau nyindir seseorang. Buat saya nggak ada untungnya. Saya punya kepentingan semua jemaat Epicenter of Mercy berkenan di hadapan Tuhan. Saya punya kepentingan siapa yang saya gembalakan masuk dalam tahta kerajaan sorga. Amin. Jangan sampai kita rajin ibadah, kita rajin menyembah Tuhan, tapi ternyata perkataan kita sia-sia. Dan ketika dipertanggungjawabkan, Matius 7:22 bunyi, "Anyah aku tidak mengenal siapa engkau." Terus kalau tidak dikenal Tuhan, saudara mau ngapain lagi? Setuju dengan saya? Wah, gak enak Pak ya ikut Kristen ya. Haleluya. Siapa yang Kristen dari kecil? Siapa yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan? Bilang kanan kirimu, yuk bertobat. Ya, karena belum tentu orang rajin ibadah dia bertobat. Karena belum tentu orang yang melayani sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pak Bu, ini porsi yang sama nanti hari ini saya khotbahkan di 4 tempat. Jadi jangan saudara tendensius ini Pak Abraham hanya untuk jemaat enggak. Saya dipanggil untuk mengingatkan. Saya disuruh bicara untuk membawa orang mengerti kebenaran Tuhan. Saya dipanggil untuk bicara sola scriptura. Yang setuju katakan amin. Biar gak tegang, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tepuk tangan ini tengah keputusasaan ini. Oke. Sudah difoto ayatnya? Tolong update status pakai ini supaya Cisalak dan sekitarnya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimulai dari rumah tanggamu. Dimulai dari mana? Kurang keras. Dimulai dari mana? Rumah tangga. Bukan rumah tanggamu, rumah tanggaku. Bilang kanan kirimu, rumah tanggaku. Amin. Ya. Klik berikutnya. Motivasi hati juga dihakimi Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan melihat apa? Penampilan luar. Penampilan luar bisa menipu Bapak Ibu. Betul. Ada orang ke gereja pakai baju putih, celana putih, naik Grab harus warna putih, sepatu putih, belum tua rambut disemir putih. Iya tahu, terus matanya putih semua, jalannya gini. Itu hantu. Loh, penampilan penting, tapi jauh lebih penting apa yang ada dalam diri hatimu. Amin. Haleluya. Ada anak muda pacaran Kristen datang kepada saya. Pak, saya pacaran dan kami niat berumah tangga. Oke, udah berdoa? Ya, pernah Pak, pernah bukan sudah. Pernah mungkin bisa saja berdoa buat cewek yang lain. Tapi dapatnya yang lain, kan begitu. Ini buah semangka berdaun sirih. Terus saya tanya, pacarmu Kristen? Enggak. Terus, nah ini saya merundingan Pak. Kira-kira dia mau masuk Kristen apa enggak? Waduh. Udah konseling saudaraku. Terus mau pulang dia bilang begini, Pak,
Tapi ada syarat yang saya tidak mampu lakukan. Kenapa? Dia minta uang muka orang tuanya itu 300 juta. What? Lalu hidupnya susah. Saya bilang begini, menikah itu harus dipersiapkan supaya apa? Supaya untuk memperkenalkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Kalau sudah tahu ada jurang di depan, ya jangan lakukan. Jelas? Amin. Amin. Tapi ini berlaku buat yang belum nikah. Yang sudah menikah ya. Yeremia 11:20 berkata, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan apa? Dengan adil, yang menguji batin dan hati. Saya tadi kalau dengan penyembahannya Wike, saya kangen juga sih reuni sama kalian kawan-kawannya. Ya, betul Bapak Ibu, karena apa ya, hidup ini perlu pembaharuan demi pembaharuan. Karena hati kita kadang-kadang keras. Kita merasa benar, kita merasa hebat, kita merasa apa ya, pintar. Bahkan ada orang yang egosentris. Senggol sedikit, marah. Yang begini ada di hati Tuhan, saya sangka. Klik, tolong. Media. Orang Kristen akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Penghakiman ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kehidupan. Kapan saudaraku hidup itu? Siapa yang mau masuk surga? Yang mau aja, yang tidak mau nggak usah. Saya mau masuk surga. Urusan surga bukan nanti, urusan surga sekarang. Amin. Urusan surga bukan nanti, sekarang. Betul nggak? Kalau Anda nggak sungguh-sungguh, ya itu pilihan. Yakobus pasal 4 ayat 14 berkata, sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apalah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uang. Hari ini kalau Anda ada masih menyimpan sakit hati, bereskan. Hari ini ada yang menyimpan kekecewaan, bereskan. Hari ini kita menyimpan iri hati, bereskan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Yang setuju katakan amin. Jangan numpuk masalah. Tumpuklah perbuatan baik, tumpuklah perkenanan Tuhan. Amin. Dan pelayanan, semua yang dipercayakan selama hidup dan pelayanan bukan untuk menentukan keselamatan hidup melalui iman kepada Kristus. Jadi penghakiman saudaraku berkaitan dengan perbuatan kita. Anda selamat, firman-Nya Anda percaya selamat, betul nggak? Tetapi upah, reward itu sudah perbuatanmu. Haleluya. Jadi bedakan antara reward Tuhan dengan karya keselamatan. Nah, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diberi. Kira-kira kalau kita suka nyakiti hati orang, mahkota nggak kita dapatkan? Kalau kita tidak mau bergaul dengan semua orang, kira-kira mahkota nggak kita dapatkan? Padahal Alkitab berkata apa? Hendaklah hidupmu menjadi suratan yang terbuka. Engkau hidup bukan engkau lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam hidup. Amin. Alkitab juga berkata, hendaklah kamu seperti suratan yang terbuka, yang nampak dalam hidupmu adalah cerminan firman itu yang hidup dalam hidupmu. Amin. Hendaklah etikamu, perbuatanmu menunjukkan Kristus yang telah hidup bagi kita. Contoh jelas, saudaraku, arahan jelas. Bahkan kita sering lihat kayak short video dalam TikTok segala macam, seolah-olah memberkati kita, tapi untuk berubah, untuk bertobat itu adalah keputusan kita. Kita mau hidup dengan gaya lama atau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, it is yours. Saya berdoa setiap kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih hari ini, saudara berani mengambil keputusan untuk bertobat dan hidup
seperti yang Tuhan kehendaki untuk kita hidup. Terus decision apa Pak yang paling tepat? Boleh klik sekali lagi untuk tahu. The right decision. Yang pertama, hiduplah dengan apa? Integritas. Baik ketika dilihat maupun tidak. Jangan kalau ada orang yang kita hormati, kita sungguh-sungguh karena kepengen dilihat orang. Tapi ketika nggak ada orang, kita mulai ogah-ogahan. Beberapa kali saya sampaikan di tempat ini, mengucap syukurlah dengan apa yang engkau punya, bukan apa yang tidak engkau punya. Amin. 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 Bu, mengucap syukur dengan ada apa yang di rumah. Sis, jawab dong sis. Amin. Haleluya. Bapak-bapak, mengucap syukur apa yang ada. Gak usah melihat tetangga terus. Ibu Devi kasih cerita sama saya dan saya kaget. Itu ilustrasi tapi bikin saya benar juga ya. Jadi ada suami istri berumah tangga sudah lama, tapi hobinya itu iri. Gak usah noleh kanan kiri, lihat saya saja, saya korban. Dia iri sekali. Ada keluarga, istrinya cantik, iri. Saya ganteng kok, saya udah itu nasib lah. Jadi suatu ketika istrinya itu memberikan pil, apa pil itu? Obat kepada suaminya. Dia bilang sama suaminya begini, Papa, cepat minum obat ini, biar kamu tenang. Suaminya tanya, what's wrong? Ada apa? Aku ada masalah kok. Semua tenang. Minum Pak, ini penting sekali. Agak sedikit dipaksa dibuka mulutnya, pokok. Masuk obatnya. Setelah masuk, kenapa suruh minum obatnya? Kenapa? Tetangga beli mobil baru. Kalau enggak ini irinya enggak ampun. Ada tuh orang Kristen, tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Aduh, jangan pura-pura enggak dengar ah. Betul kan? Tetangga yang beli kulkas, tapi kita yang gini. Loh, yang kedinginan sebelah harusnya dong. Haleluya. Ada yang bilang kanan kirimu, cukupkan apa yang ada padamu. Tepuk tangan dulu ya. Yang kedua, jagalah kekudusan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sengaja 3 saya tulis. Yang pertama apa? Pikiran. Karena hari-hari ini banyak orang berpikir jahat, berpikir negatif, ingin mencelakakan orang. Wah, hari ini kan viral toh, orang yang biasa nangkap koruptor ternyata dia adalah bapaknya koruptor. Ini kan maling teriak maling, betul? Tapi sebaliknya saudara juga jangan jadi makelar rohani. Ayo gereja, tapi kita nggak ke gereja. Ayo berdoa, tapi kita nggak pernah berdoa. Ayo jaga kekudusan, tapi kita melanggar kekudusan. Itu makelar rohani. Betul? Hati-hati, banyak sekarang gereja ada makelar rohani. Packagingnya kudus, penampilannya kudus, perkataannya dikit-dikit shalom. Waduh, iblis langsung masuk ICU. Shalom, God bless. Wih, tutur katanya manis sekali, tapi perbuatannya begitu tolak. Saya berdoa tidak ada dalam diri saudara. Amin. Melayani ya dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh. Pak Bu, apapun yang engkau kerjakan dengan kesungguhan, saya percaya Allah yang kau sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Perkataan dan perbuatan.
Anak saya Tasya cerita kemarin di mobil. Dia belanja di Amerika di Walmart atau di apa nggak tahu. Nanti kalau kurang jelas tanya sama anaknya ada. Dia lupa satu item belum dibayar. Kan di sana nggak pakai kasir, semua pakai tap toh. Dan itu detektor nggak punya apa-apa. Tapi dia bilang, saya mau balik, mau bayar. Dibilangnya ada kawan-kawan satu suku tertentu, sebangsa tertentu. Dia bilang, nggak usah bayar. Kalau saya jadi kamu nggak usah bayar. Nggak usah bayar, tinggalin saja, nggak usah bayar. Integritas. Amin Bapak Ibu. Integritas harus kita pertaruhkan. Anda mungkin jahat nggak ada yang tahu, tapi mata Tuhan tertuju pada saudara. Anda bohong mungkin tidak ada yang tahu, tapi Tuhan ada dalam hidup. Amin. Ayo yang jelas dong, aminnya dong. Amin. Amin. Jangan mencoba membangun dusta dalam kekudusan. Pak ini dosa Pak, tapi dosa putih nggak ada. Tetap upah dosa adalah, dan orang yang mau masuk neraka. Lanjut, gunakan waktu, talenta, dan kesempatan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jadi Anda yang pakai, aku tadi bilangin Tamara pakai baju merah, kita pengerja pakai baju biru. Gak apa-apa, saya sehati dengan pemuji-pemuji, gak apa-apa dah. Ya, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini semuanya baju merah, baju biru, Anda melayani. Gunakan ini sebagai kesempatan, sebagai satu anugerah yang tidak semua orang diberikan kesempatan. Ada orang yang mau melayani, tapi ada yang mau tapi tidak mau melakukan. Tapi ada orang yang melayani tapi nggak sungguh-sungguh. Hati-hati saudara. Tadi saya bilang sama Pak Chandra, kan sudah dibaptis, melayani, ya melayani. Bimbingannya Pak Diki. Jadi melayani, ya melayani khusus melayani. Karena pelayanan ini kesempatan Bapak Ibu. Anda punya talenta. Biar jadi asyar saja itu talenta. Saudara kira petugas kolektan ini gampang? Enggak. Coba ngedarin kolektan sambil mukanya kenceng. Orang juga malas kasih. Betul gak? Tapi biar kita mantan preman, kalau dengan senyum, shalom, salah ambil dompet ya. Dulu ada kesaksian namanya Nicky Butt, seorang riders, preman lah, bertobat terima Yesus. Dan dia datang ke pendeta, saya kepingin melayani. Pendetanya, oke, baik. Dia, badannya gede, saudara ini kasih Tuhan. Akhirnya dikasih kesempatan oleh gembalanya, bagian apa? Bagian kolektan. Begitu dia yang kolektan, itu kolektannya penuh. Orang dilihat saja, yang saya kasih 5.000 jadi 100.000. Saya tidak, penekanannya bukan masalah jumlah, tapi saya katakan serusak apapun hidup kita, kalau Anda mau bertobat, Anda pasti dipakai Tuhan. Tepuk tangan bagi anak kita. Yang berikutnya, bertobat setiap kali Roh Kudus menyatakan dosa. Coba Bapak Ibu dengar khotbah-khotbah saya bulan-bulan terakhir. Yuk, izinkan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup. Jangan simpan kekhawatiran berlebihan, ketakutan berlebihan, tidak. Simpan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Biar yang menuntun engkau adalah Roh Tuhan itu sendiri. Jadi kalau diingatkan Roh Kudus supaya kita bertobat, dia bertobat. Amin. Lanjut, kerjakan setiap pelayanan dengan setia, karena Tuhan melihat kesetiaan, bukan hasil. Setia, dilihat setia, tidak dilihat orang, tetap setia. Dapat reward nasi kotak, puji Tuhan. Beli sendiri, puji Tuhan. Waduh, ada amin ini. Haleluya. Klik, yuk terakhir ini. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai berkata demikian. Akhir kata dari segala yang dengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada
perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan kepengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saya berdoa firman yang boleh kita dengar tidak berhenti menjadi rema, tetapi hidup dalam hidup kita dan kita lakukan dalam keseharian kita. Tuhan ada buat saudara, Tuhan ada buat kita, dan tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri, yang di rumah juga saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Tuhan mulialah. Ora basya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan Tuhan mulialah. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Saudara teduhkan kepala yang di rumah maupun yang di gereja. Mungkin oleh firman yang disampaikan hari ini, saudara diingatkan masih ada luka yang kau simpan, masih ada kekecewaan yang kau simpan. Mungkin kau diingatkan pernah memperkatakan perkataan yang sia-sia. Surat Rasul Yohanes berkata, barang siapa yang datang kepadaku dengan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, maka Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Oleh darahnya kita dikuduskan, oleh darahnya kita disucikan, bahkan dilayakkan duduk seperjamuan dengan anak domba Allah. Mungkin saya diingatkan, Tuhan ampuni kesalahanku, ampuni perkataanku, mungkin najis bibir pernah kita lakukan. Ini waktu yang tepat, firman-Nya mengingatkan kita, firman-Nya menegur kita, supaya kita berbalik ke jalan yang Tuhan kehendaki untuk kita berjalan. Mari kita berdoa. Bapa, kami jauh dari sempurna. Banyak hal terkadang kami lakukan menyakiti hati-Mu. Perkataan kami yang sia-sia pernah keluar dari bibir, lidah, mulut kami. Perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu pernah kami lakukan. Tapi firman-Mu dengan tegas mengingatkan kami pagi hari ini. Firman-Mu dengan tegas menegur kami. Dan firman-Mu dengan jelas mengingatkan kami.
Selama kami ada kesempatan, dan hari ini adalah kesempatan yang baik untuk kami boleh mengerti akan firman. Biarlah setiap kami yang mendengar, baik yang di rumah maupun yang di gereja, kami tidak sebatas menjadikan firman itu rema, tapi firman itu hidup dan kami lakukan dalam keseharian kami. Kami berani mengambil keputusan supaya sisa hidup yang kami pakai untuk hidup, kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Makasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai berperkara. Hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu, dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami hidup karena firman, kami bertumbuh juga karena firman. Terima kasih. Kami datang bukan dengan tangan yang hampa. Sebentar kami akan membawa persembahan di hadapan-Mu. Kuduskan tangan-tangan kami, biar apa yang kami bawa sebagai taburan kami di rumah Tuhan, dan Engkau berkenan di atasnya. Dalam nama Yesus, Allah yang senantiasa menyertai dan menolong kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Doaku, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan doaku akanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa kami Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan akanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. mari angkat tangan saudara. Aku antarkan engkau pulang dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan engkau shalom, damai sejahtera. Amin. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah anak cucu mantumu. Diberkati apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa Yehova, daripada anak yang tunggal Yesus Kristus Yosua Hamasiah, pertolongan daripada Roh Kudus, Roh penolong, Roh penuntun, kepenuhan berkat ini hanya datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, selamat bersaat teduh sejenak.
selesai, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.